wabarakatuh. Nama saya Diana Rohma dengan NIM 11910122528 dari kelas Fikih 5A. Nah, di video kali ini Ana akan menjawab pertanyaan dari UTS Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertanyaannya, sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi atau berita media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya untuk menentukan informasi tersebut hoax atau bukan dalam perspektif Islam? Nah, bismillah mencoba menjawab. Jadi cara kita untuk menganalisis sebuah informasi yang beredar di media sosial yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, tabayun. Apa itu tabayun? Nah, jadi tabayun itu dalam bahasa Arab artinya mencari kejelasan hingga terang dan benar. Kemudian secara istilah, tabayun itu adalah menyeleksi informasi atau berita dengan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Nah, jadi perintah tabayun ini sudah ada di surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi ketika kita mendapatkan informasi yang beredar, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya gitu. Mencari tahu dulu dengan berbagai sumber mengenai informasi tersebut. Jangan asal sebar. Nah, begitu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mencari fakta atau data. Nah, ini nih yang bahayanya, orang itu lebih banyak mempercayai berita palsu daripada mencari fakta-fakta kebenarannya. Karena berita bohong itu mudah dibuat dan mudah pula untuk disebar, begitu. Jadi yang ketiga, cara yang ketiga atau juga bisa disebut sebagai solusi, yaitu membaca berita dengan teliti. Nah, agar kita menjadi mahasiswa tidak tertipu dengan berita hoax, maka dengan itu pasti ada solusinya, yaitu dengan membaca berita dengan teliti. Nah, jadi dengan membaca ini kita menjadi banyak pengetahuannya gitu, wawasan kita menjadi luas, wawasan kita lebih mendalam. Kemudian membaca ini juga dapat membantu menganalisis berita yang benar yang tersebar tadi gitu. Nah, jadi ada 3 cara. Yang pertama tabayun, yang kedua mencari fakta atau data, yang ketiga membaca berita dengan teliti. Soal yang kedua, apakah perlu aliran rekonstruksionisme ini dalam masa COVID-19? Jelaskan alasan menurut Anda. Nah, jadi menurut saya perlu. Kenapa perlu? Karena dengan adanya aliran rekonstruksionisme ini bisa membuat masyarakat baru, bisa membangun masyarakat baru gitu. Contohnya saya berikan contoh seperti guru yang bijaksana dalam mengajar. Nah, guru itu harus mengikuti zaman. Nah, dengan zaman sekarang ini yang dulunya guru itu memakai HP jadul Nokia yang kecil itu, sekarang Masya Allah gitu bisa menggunakan HP Android. Nah, bahkan bisa juga mendownload aplikasi Zoom, Google Meeting atau GCR untuk melakukan pembelajaran yang efektif. Nah, jadi tujuan filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini menciptakan pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan visi atau misi tersebut dan membangun tatanan masyarakat baru. Jadi kalau menurut saya perlu adanya aliran ini. Nah, soal nomor 3, bagaimana pandangan aliran esensialisme dalam pembelajaran, dan sebutkan contoh kasus yang kita rasakan pada masa sekarang ini. Nah, jadi dalam pandangan esensialisme di sekolah inilah yang bertanggung jawab penuh untuk memberikan pengajaran yang logis dan terpercaya kepada peserta didik atau memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, jadi sekolah inilah yang berkuasa untuk mengevaluasi dan juga untuk menuntut hasil belajar siswa. Dengan kata lain, siswa ini dapat dikatakan sebagai makhluk rasional yang diajarkan untuk mendapatkan pengetahuan dasar dan keterampilan pokok yang diasah, melakukan seperti latihan-latihan intelektual, berpikir. Nah, jadi siswa di sekolah ini adalah jadi siswa ke sekolah itu untuk belajar gitu, bukan untuk mengatur pelajaran sesuai dengan keinginannya.
Jadi pandangan esensialisme ini bahwa pembelajaran harus diarahkan sesuai dengan nilai yang sudah diakui dan tercantum dalam kurikulum. Nah, jadi kasus yang dapat saya ambil yaitu seperti gini. Sebelum saya contohkan kasus, saya berikan pengertiannya dulu. Aliran filsafat esensialisme ini adalah aliran yang menerapkan warisan-warisan budaya yang baik gitu. Jadi di dalam dunia pendidikan, peranan guru dan sekolah yang sangat berpengaruh besar. Seperti sekolah itu menerapkan peraturan-peraturan yang sangat mendisiplinkan siswa gitu. Contohnya seperti kasus sekarang seorang peserta didik yang terlambat. Nah, gitu. Jadi banyak sekarang kasus yang siswa terlambat sekolah gitu. Jadi kita sebagai guru kita tanyakan apa penyebabnya, kenapa bisa terlambat, lalu kita nasihati, kita berikan nasihat-nasihat supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, bisa juga kita berikan dia sanksi terhadap dia sudah terlambat, kita berikan hukuman seperti mencuci WC. Nah, jadi insya Allah keesokan harinya pasti dia tidak akan mengulanginya lagi. Begitu. Nomor 4, sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. Nah, yaitu filosofi hidupnya bersyukurlah apa yang kita miliki. Maknanya itu hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Apa artinya punya segalanya kalau kita tidak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka insya Allah hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah memikirkan nikmatnya orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu punya. Dengan bersyukur, hidup akan lebih tenang, berkah dan bahagia insya Allah. Oke, soal nomor 5. Sebutkan nasihat-nasihat untuk dirimu sendiri agar kamu menjadi harapan dari orang tua kamu. Nah, jadi nasihat untuk diri sendiri pribadi, tetaplah semangat untuk belajar demi meraih cita-cita. Jangan pernah katakan menyerah, jangan pernah katakan lelah untuk belajar, karena orang tua itu yang lebih lelah, rela banting tulang demi biaya kuliah kita. Kemudian jadilah anak yang berbakti demi orang tua yang tercinta. Jadilah anak yang solih dan solihah, yang sukses dan membanggakan orang tua. Dan satu lagi, jadilah seorang anak penghafal Al-Quran 30 juz yang insya Allah niscaya dia akan sendiri memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari saya. Mohon maaf Ibu jika ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bersikap. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.